saya di My Channel 008. Pada kesempatan kali ini saya ingin membahas tentang mengapa burung walet kesulitan turun ke lantai dasar rumah walet kita. Nah, yang ingin saya bahas pada video kali ini, bagaimana cara kita mengatasi atau apa saja sih kendalanya yang membuat walet itu tidak bisa turun ke lantai dasar. Salah satu contoh begini, dalam bangunan rumah walet ada 4 lantai. Nah, tapi ruang inap yang efektif hanya di lantai paling atas, tidak mau turun ke lantai bawah. Nah, mungkin di dalam gedung walet tersebut atau rumah walet tersebut ada kesalahan dari owner tersebut, dari owner rumah walet itu. Mungkin dia menganggap atau salah menggunakan sekat atau lain sebagainya. Nah, yang pertama-tama yang mempengaruhi burung sulit untuk turun ke lantai dasar adalah yang pertama, membuat seperti cerobong pada LMB di dalam arah masuk ke dalam void. Itu yang pertama. Salah satu contoh seperti LMB, kita buat LMB ukurannya 40x60. Nah, di bibir dalam yang arah masuk ke void itu dibuat cerobong atau dikasih cerobong, ya seandainya papan ataupun dari triplek. Itu sangat mempengaruhi juga burung untuk turun ke lantai bawah. Yang kedua adalah yang mempengaruhi burung sulit untuk turun ke lantai dasar itu adalah pembuatan sekat di void yang menggunakan kain atau triplek, menggunakan triplek dengan sekat gantung. Itu yang kedua. Pada triplek atau kain itu digunakan untuk mengurangi cahaya. Ini salah satu contoh, namun tidak efektif untuk burung turun ke lantai dasar, apalagi kalau voidnya ukuran kecil. Nah, itu yang kedua. Jadi saran saya kepada teman-teman dan sahabat walet, jangan sampai membuat hal-hal seperti itu. Nah, yang ketiga, bisa juga owner tersebut dia ingin meningkatkan kelembapan suhu dalam gedung, sehingga dia memasang sprayer air seperti pengembunan menggunakan paralon atau lain sebagainya di daerah void yang bisa mengganggu burung untuk turun ke bawah atau turun ke lantai dasar. Itu yang ketiga. Nah, teman-teman bisa perhatikan jangan sampai menghalangi akses burung untuk turun ke lantai dasar. Yang keempat adalah yang mempengaruhi burung sulit untuk turun ke lantai dasar adalah suara panggil atau speaker yang digunakan di LMB itu melebihi batas atau terlalu nyaring atau terlalu keras suaranya sehingga bergema ke void. Sehingga bergema di dalam void, sehingga burung yang mau masuk turun ke bawah itu burungnya kebingungan karena dia mendengar suara gema. Dia tidak fokus mendengar suara tarik, tapi dia mendengar gema dari suara yang ada di LMB tersebut, karena suara di LMB melebihi kapasitas atau terlalu nyaring, sehingga burung untuk turun ke bawah ke lantai dasar itu dia tidak fokus, sehingga dia udah masuk ke dalam void pun bisa berbalik arah lagi menuju LMB dan sehingga keluar. Nah, ada 4 poin tersebut.
Jadi 4 poin tersebut itu bukan membuat rumah wallet kita efektif, namun malah menghambat perkembangan rumah wallet kita. Jadi perlu teman-teman ketahui atau perlu teman-teman pahami 4 hal tersebut. Nah, buat teman-teman tentang mengapa burung walet atau burung muda tadi sulit untuk turun ke lantai dasar, yaitu tadi 4 poin itu berpengaruh sekali kepada perkembangan dan rumah walet kita. Jadi teman-teman bisa gunakan ya media yang teman-teman gunakan itu menurut saya jangan terlalu berlebihan. Hindari 4 poin tersebut jika teman-teman ingin rumah walet teman-teman bisa berkembang dan burung-burung baru atau burung muda bisa beradaptasi turun ke lantai dasar rumah walet teman-teman atau sahabat walet. Nah, teman-teman dan sahabat walet, semoga apa yang saya bagikan atau apa yang saya ceritakan ini bermanfaat buat teman-teman. Tapi saran saya, apapun yang saya sampaikan, apapun yang saya berikan pada channel YouTube saya ini di My Channel 008, jangan teman-teman telan mentah-mentah. Nah, kenapa saya bilang jangan ditelan mentah-mentah? Teman-teman dipikirkan dulu atau dipahami dulu, cari lagi referensi dari orang lain selain saya. Apakah ini masuk akal? Apakah masuk logika teman-teman sendiri? Ketika masuk akal atau sesuai dengan logika teman-teman atau sahabat walet, teman-teman bisa terapkan di gedung walet teman-teman. Cari referensi dari kawan-kawan kita atau sahabat-sahabat kita, ataupun memang mereka yang udah menjadi konsultan walet yang udah berpuluh-puluh tahun menggeluti dunia budidaya burung walet. Jangan hanya percaya dari satu sumber, karena kalau kita percaya dari satu sumber saja itu belum cukup, apalagi kalau kita berbudidaya burung walet. Kenapa saya bilang seperti itu? Karena budidaya burung walet ini kita diuji kesabarannya agar bisa sukses. Karena kita budidaya burung walet itu tidak ada yang instan, butuh proses yang panjang sehingga kita baru mendapatkan hasil yang maksimal. Oke, teman-teman dan sahabat walet, sampai bertemu lagi di video-video saya berikutnya. Mungkin ini saja yang bisa saya sampaikan pada teman-teman pada kesempatan kali ini. Semoga kita semua sebagai petani walet selalu dimudahkan rezekinya, dan saya berdoa buat teman-teman semoga rumah walet teman-teman atau sahabat walet dimanapun kalian berada bisa sukses semua, amin. Sampai bertemu lagi di video-video saya berikutnya. Salam sahabat walet.